Sebelum kalian ngeklik video ini, yang ada di pikiran kalian, game yang gua mainin itu nge-lag bang. Makanya video ini kalian klik kan. Nah ini sama persis kayak yang Bang Ojan alamin di saat game yang Bang Ojan demen-demenin itu bener-bener hancur FPS-nya Jom. Padahal HP yang kita pegang itu punya RAM 6GB dan internal 256GB. Tapi Bang Ojan gak akan ngecewain kalian yang udah ngeklik video ini Jom. Bang Ojan bakalan bagiin satu mode magis yang bisa merubah pengalaman bermain game kalian itu jadi lebih stabil lagi. Nah Bang Ojan punya satu modul magis XRAM. Kebetulan mode magis ini dibikin sama Bang Kutu Kupret. Tapi mode magis ini bukan mode magis RAM Manager atau menambah kapasitas RAM di HP Android. Intinya dengan satu mode magis ini aja, game yang kalian mainin itu FPS-nya bisa smooth parah, loadingnya itu bisa cepat, renderingnya juga cepat, anti nge-glitch dan nyaman banget buat yang bau-bau pergamingan Jom. Ya mungkin kalian udah nggak asing lagi ya dengan istilah memindahkan data game ke SD card. Nah trik ini sempat rame banget sih, sampai Bang Ojan juga pernah nyoba. Tapi apa yang kita dapat Jom? FPS-nya itu malah ngedrop dan gameplaynya itu nggak karuan. Ya karena emang kecepatan baca data antara SD card dan internal storage itu jauh banget, makanya nge-lag parah. Nah dengan mode magis ini kalian bukan memindahkan data game ke SD card ya, tapi data game yang kalian mainin itu bakalan dibaca oleh RAM juga. Nah sedangkan semua orang itu tahu memori tercepat saat ini bukanlah internal melainkan RAM. Nah di sini data game kalian itu masih tetap ada di internal ya. Tapi data-data ini dibaca langsung oleh RAM. Makanya dengan pakai mode magis ini aja, game yang kalian mainin itu renderingnya bakalan lebih cepat, FPS yang didapat itu jauh lebih tinggi, bahkan loading gamenya pun itu semakin cepat Jum. Nah, buat bisa pakai modul magis ini, ada ritual khusus yang harus kalian penuhi Jum. Nah, ritualnya itu nggak harus manggil mantan yang telah pergi atau perasaan yang sudah hilang. Nah cukup dengan punya kapasitas RAM di atas 3GB kalian udah bisa pakai mode magis ini Jom. Ya Bang Ojan sih nggak pernah nyaranin HP dengan kapasitas RAM 2GB itu pasang mode magis ini. Soalnya bisa koit permanen Jom. Apalagi HP kali itu HP atu-atunya. Udah mah koit, HP atu dimarahin emak. Nah kalau misalkan HP Android yang punya RAM 3GB itu masih bisa sih pakai mode magis ini. Tapi free RAM yang ada di HP Android kalian itu harus di atas 1,4GB. Ya saran Bang Ojan sih buat pengguna RAM 3GB pakai OS-nya itu custom ROM yang basisnya OSP ataupun Cyanogen Mode dan pakai kernel custom. Dijamin bakalan dapat free RAM yang gede Jom. Nah kalau misalkan device-nya punya RAM di atas 4GB ataupun 6GB ya sangat aman sekali Jom. Oke, next. Sekarang gimana cara untuk memasangnya? Nah pertama kalian download aja modul magis yang bernama XRAM versi 5.9. Linknya ada di kolom deskripsi. Nah kalau bisa sudah kalian download, selanjutnya kalian pasang menggunakan Magis Manager. Di sini Bang Ojan menggunakan Magis Manager versi 27. Dan untuk mode magisnya sudah disetting beberapa mode magis. Contohnya adalah Thermal Mode. Itu adalah mode magis paling wajib yang harus kalian pasang. Nah kalian pasang aja mode magis XRAM versi 5.9. Selanjutnya kalau misalnya udah selesai, kalian boleh restart HP Androidnya. Kalau misalnya nggak bisa, dibanting atau dicelupin ke air juga bisa juga. Nah di sini HP-nya sudah menyala. Sekarang langsung aja kita mulai setting. Nah untuk step yang pertama pastiin di sini untuk mode magisnya sudah terpasang di Magis Manager ya. Jadi nggak error ataupun nggak hilang di bagian kodenya. Pokoknya mah udah terpasang dengan normal. Nah selanjutnya kalian download aplikasi yang bernama Terminal Emulator ataupun Termux. Kalian pilih aja salah satu. Di sini Bang Ojan pakai aplikasi Terminal Emulator. Nah, di sini kalian ketik aja su spasi strip C spasi XRAM, kemudian tekan enter. Atau bisa juga menggunakan kode, ketik su, kemudian tekan enter, ketik lagi XRAM, kemudian tekan enter. Yaitu sama aja sih. Lebih mudahnya sih mendingan su spasi strip C spasi XRAM, kemudian enter. Nah, di sini ada tulisan disuruh masukin jalur data gamenya.
Bang, gimana cara nyari jalur data gamenya? Nah, caranya kalian buka aja file manager, disaranin menggunakan aplikasi Road Explorer jadi biar bisa copy paste jalur. Kalian buka folder Android, kemudian buka folder data, kemudian cari folder data game. Di sini data gamenya adalah Genshin. Jadi kita harus berada di dalam folder data Genshinnya. Nah, kemudian kalian klik aja jalur yang ada di atas. Kemudian kalian buka lagi aplikasi terminal emulator dan pastikan jalur yang sudah kalian copy tadi. Nah, kalian pastikan. Nah, di sini untuk jalur data gamenya adalah slice storage, slice emulate, slice kosong, slice android, slice data, slice com.mihoyo.genshin impacek. Jadi harus di dalam folder. Nah, selanjutnya kalian tekan aja enter. Nah, di sini HP Android kalian itu bakalan macet-macetan atau nge-lag atau nge-freeze. Jadi di saat kalian gulir-gulir itu pasti bakalan macet. Nah, nanti HP Android kalian itu bakalan nge-restart paksa atau nge-reboot. Nah, itu hal wajar ya, itu emang harus. Kalau misalkan HP Android kalian nggak nge-freeze dan nggak nge-restart paksa kayak gini, ada kemungkinan si modul Magic-nya nggak jalan. Jadi HP kalian diwajibkan nge-freeze, ya botlop itu lebih bagus. Nah, kalau misalkan sudah menyala, kalian buka aja file manager, kemudian buka folder Android. Nanti bakalan muncul satu file yang bernama xram.txt. Nah, kalau misalkan file ini muncul, artinya data game yang kalian masukin itu sudah dibaca oleh RAM. Jadi kayak gitu, Jom. Nah, di dalamnya itu jalur data game yang kalian masukin. Ingat ya, jalur data game ini cuma bisa buat satu game aja, jadi nggak bisa masuk 2 game ataupun 3 game. Jadi kalau misalkan kalian bermain 2 game, contohnya Mobile Legends ataupun Genshin Impact Aratatana, ya kalian pilih salah satu, mau Genshin atau mau Mobile Legends. Soalnya kalau kalian masukin 2 game sekaligus, maka RAM yang ada di HP Android kalian itu bakalan cepet panas dan ngedrop. Nah, di sini ukuran RAM-nya itu hanya 4 GB, 6 GB, 8 GB dan 12 GB, bukan 64 GB. Jadi kalau misalkan mau menambahkan data game, cukup satu aja. Dan di sini gimana ya? Setelah kalian memasang dan si datanya itu dibaca oleh RAM, FPS-nya itu benar-benar beda banget dari yang sebelumnya. Terus loadingnya itu lebih cepat. Terus grafiknya itu lebih smooth. Cuman konsepnya di sini berbeda lagi sama istilah stuttering ya. Kalau misalkan FPS drop itu adalah FPS yang naik turun. Aduh, kepleset. Terus untuk stuttering itu adalah frame yang macet dalam hitungan 1 atau 2 detik. Jadi kalau misalkan kalian pakai mode Magic ini, mungkin stuttering masih tetap terjadi. Soalnya itu ada hubungannya sama CPU dan GPU, bukan kecepatan baca data. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan modul Magic ini, boleh digabungin sama modul Magic yang lain, terkecuali sama modul Magic yang fungsinya itu sama. Jadi konsepnya modul Magic yang bentrok itu adalah memasang modul Magic yang fungsinya sama, Jom. Oke, jadi segitu aja review tentang modul Magic Xram. Silahkan kalian coba, semoga hari kalian itu menyenangkan. Maksudnya kagak break ataupun kagak botlop. Baujannya pamit, thank you yang udah nonton sampai habis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, Jom.